sebentar ya. Pakai dah Pak, baru saya isi bensin juga. Oke, dah. Begini. Foto saya Pak ya. Ya. Begini ya. Nih, langkah yang pertama nih dulu nih. Ini dulu yang rapi. Taruh tasnya dulu semua. Taruh tasnya. Jadi begini. Sini sebelah sini semua. Sebelah sini semua. Nah. Jadi sensor itu semua sensor yang ada di sepeda motor jenis fuel injection kan perbedaan yang kemarin sudah perlu jelaskan antara karburator dan jenis fuel injection. Jadi segala sesuatu ini dia memiliki sensor-sensor. Nah, tugas yang kemarin Pak Guru suruh kalian untuk membuat lihat apa saja sensor yang ada. Seperti Pak Guru yang sudah jelaskan. Nah, sensor-sensor itu dapat dilihat ada dua sistem yang pakai dilihat. Pertama dengan membaca kode mil kerusakan yang ada pada dashboard yang logo engine cek. Engine ya. Nah, cek engine ini jadi setiap ECU kalau di sepeda motor Yamaha namanya ECU, tetapi kalau di sepeda motor yang merek Honda namanya ECM ya. Nah, kalau di Yamaha disebut ECU, kalau di Honda disebut ECM. Nah, selanjutnya adalah setiap ECU atau ECM ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi sensor-sensor itu dalam keadaan baik atau tidak pada saat kita hidupkan kendaraan. Nah, ketika hidup kendaraan maka cek engine akan menyala, kemudian nanti akan mati. Ketika mesin hidup dia akan mati ketika dia sensor-sensor ini dalam kondisi baik. Tetapi pada saat mesin hidup cek engine-nya itu masih menyala, maka di situ akan ada terjadi gangguan kerusakan. Cara kita mengetahui gangguan kerusakan dengan membaca kode. Tapi kan macam-macam merek motor ini berbagai macam kode. Tidak mungkin kita seorang manusia yang punya keterbatasan ini menghafal semua kode mil itu, harus dibaca buku. Untuk praktisnya itu dibuatlah disebut namanya engine scanner ya, scanner orang bilang engine scan atau diagnostic tool, kalau Yamaha bilang diagnostic tool. Nah, diagnostic tool ini setiap sepeda motor itu memiliki yang disebut namanya soket diagnostik. Soket diagnostiknya ini terletak kalau sepeda motor Honda merek-merek terbaru itu di dekat baterai. Tapi kalau Honda yang lama-lama dia berada di dekat di bawah tempat duduk. Nah, selanjutnya kalau sepeda motor Yamaha, rata-rata sepeda motor Yamaha yang dulu itu letaknya dekat baterai. Nah, kalau ini nanti kita lihat di mana dia diagnostiknya. Langkah pertama yang dilakukan adalah perhatikan soket diagnostiknya. Dia menggunakan pin berapa, ya. Nah, setelah kita siapkan diagnostiknya, soketnya, maka kita sambungkan main switch ini, kabel penghubung diagnostik ke diagnostik tool. Kemudian sepeda motor itu tidak perlu menggunakan power, dia langsung mendapatkan power dari diagnostiknya. Nah, langkah pertama yaitu hidupkan kunci kontak. Nah, kita hidupkan kunci kontak, setelah kita colok kita hidupkan kunci kontak. Nah, maka diagnostik tool ini akan hidup. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada menu diagnostik, ada menu baterai, ada menu modul test, ada USB memori, ada image gambar ya, ada setup. Nah, ketika kita mau mengupdate, jadi motor ini kan keluarannya banyak nih, ya, keluarannya banyak hampir setiap bulan itu ada merek motor terbaru dan sistemnya pun berbeda-beda. Nah, setiap pabrikan itu memiliki data yang berbeda-beda. Belum tentu sama, misalnya Honda Vario yang jenisnya seperti ini dengan Vario yang terbaru beda. Maka kita harus mengupdate diagnostik. Maksudnya mengupdate ini dia mencocokkan data spesifikasi kendaraan itu dimasukkan ke dalam diagnostik ini. Contoh kayak tadi itu kan, ini membaca. Nah, diagnostik ini yang kita harus lakukan adalah menekan diagnostik ini. Ini kan bisa ini kursornya digeser ya. Kemudian kita pakai diagnostik. Nah, di sini ada. Setelah itu ada merek kendaraan. Tentukan merek kendaraan yang sesuai dengan kendaraan yang akan kita scan. Kemudian lihat jenisnya ini ke samping. Ya, banyak kendaraan. Ini ada Honda ya. Ini Honda. Maka setelah Honda maka kita tekan enter. Nah, jenis mereknya apakah dia buatan Thailand, Vietnam, Indonesia? Kalau yang di sini ini buatan Indonesia. Baru kita oke. Nah, pilih jenis motornya. Apa jenis motornya? Di sini Vario. Di sini ada Vario, ya kan?
Baru kita oke. Vario. Nah, kita tunggu dia masih loading. Nah, di sini ada ECU informasi, ada live data, ada read file code, erase file code, ada konfigurasi. Maksud dari live data ini adalah kita melihat data langsung ketika mesin dihidupkan, misalnya RPM-nya berapa, derajat bukaan throttle-nya berapa, waktu pengapiannya berapa, waktu penyemprotan injektornya berapa, itu dapat dilihat di live data. Sementara di read file code ini adalah untuk melihat gangguan kerusakan ketika engine itu menyala, ya kan? Maka di sini kita lihat, ya, baru kita mau melihat kerusakan. Nah, kemudian ini adalah erase file code. Erase ini maksudnya menghapus. Jadi kemampuan ECU atau ECM itu dia menyimpan kode kerusakan yang sudah ada. Ketika dia tidak dihapus atau tidak di-erase, maka dia tetap akan terbaca. Disinilah fungsinya erase. Di sini ada konfigurasi. Nah, konfigurasi ini biasanya merek-merek sepeda motor itu ada, kita bisa mengkonfigurasi. Salah satu contohnya adalah kita mengkonfigurasi campuran bahan bakarnya. Tetapi campuran bahan bakar itu tidak seenaknya hati kita, karena dia sudah pabrikan itu membatasi menggunakan mode. Kalau di sepeda motor Honda ada mode 1, mode 2, mode 3. Ya, begitu juga di Yamaha. Semakin tinggi modenya, semakin boros bahan bakarnya, sehingga berbeda. Makanya orang kalau pada saat dia ingin tarikannya kencang tuh modenya dirubah. Karena tidak setiap sepeda motor itu memiliki pengaturan mode seperti PCX, NMAX kan ada modenya, atau Sonic kalau Honda kan ada modenya kan, sport apa. Tapi sepeda motor ini tidak ada. Maka ini bisa kita lakukan konfigurasi ini menggunakan engine scanner. Jelas? Nah, kita coba sekarang live data ya. Kita live data, melihat data ini kan tadi kerusakan, kita lihat kerusakan dulu, recall data. Ketika dia ada kerusakan, current baca ada bilang, ya. No trouble, berarti tidak ada trouble-nya. Tidak ada masalah, ya kan? History, coba kita lihat history. Apakah motor ini pernah ada perbaikan tidak? History-nya. Karena ada, nah ini 12 injektor sirkuit fault. Ini pernah dilakukan servis injektor, perbaikan injektor motor ini. Karena setiap ECM itu menyimpan histori dari apa perbaikan itu. Jadi ini pernah diservis ini. Ya, injektor 12 nih. Kodenya adalah 12 injektor. Sirkuit faulnya itu berarti mungkin dia tidak ada arus yang masuk ke situ atau injektornya diganti. Motor ini itu historinya. Histori terjadi karena setiap itu kemampuan yang disebut namanya file save itu yang ada pada ECM atau ECU. Nah, kita balik. Nah, sekarang sudah tidak ada. Kita lihat ini live data. Kalau dia ada kerusakan nanti kita erase setelah kita perbaiki. Jadi kalau kita menemukan kerusakan, kita tahu, maka kita lakukan perbaikan. Bukan dilihat dari sini, bukan diperbaiki dari sini, tapi kita lihat apakah arusnya nggak ada, apakah sensornya mati. Ketika sensornya mati, maka kita ganti. Setelah kita ganti, lakukan perbaikan, barulah kita mengiris datanya. Jadi jangan iris langsung, ya. Jadi kita perbaiki dulu. Paham nih stepnya? Kemarin kan tugasnya itu nih, ya kan? Selanjutnya adalah sekarang kalau kita melihat live datanya ya, atau konfigurasi, kita lihat lanjut ke sini. Ini erase sudah konfigurasi. Nah, ini ada ECM reset, bahaya. Jangan kita mereset ECM-nya. Ya, kita reset nanti kembali ke normal. Tidak usah kita reset ECM-nya ya. Skip saja. Bisa di reset dari sini, Pak? Bisa. Ini ada live data, kita lihat live data. Apa saja data yang disediakan di sepeda motor ini. Nah, sekarang coba hidupkan motornya. Ini lihat engine speednya kan. Nah, lihat. Apa saja data-data yang dikasih. Engine speed, engine coolant temperature. Engine coolant temperature adalah kondisi dinginnya, suhu dingin. Throttle sensor, terus injektor, ada timing, waktu pengapian, maksudnya ini ya, dengan adventure ini, baterai voltage-nya, engine coolant temperaturnya, throttle sensornya. Coba kita lihat sampai ke bawah ya, apa saja yang disediakan. Cuma itu datanya. Nah, coba kita buka gas, lihat perubahan data ini, pelan-pelan ya, lihatnya.
gasnya jangan gas buru-buru, lihat dulu ya, tetap sensornya ya, RPM-nya naik, baterainya tetap nggak, baterai voltage tetap, baterai voltage itu maksimal 14,8. Jadi begini sistem pengisian baterai itu, itulah fungsinya dari kiprok kalau orang bilang, padahal itu sebetulnya rectifier, penyarat. Itu fungsinya untuk menyarahkan arus dan menstabilkan arus listrik untuk mengisi baterai, memastikan kondisi baterai dalam kondisi optimal yang Pak Guru bilang kemarin itu. Jadi maksimal arus yang masuk itu sekitar 14,8. Kalau kita tidak ada regulator, kita gas dong arusnya semakin tinggi, karena pengisian itu merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Beda dengan sistem starter yang merubah energi listrik menjadi mekanik. Nah, ini dia. Sudah ada pertanyaan sampai di sini? Sekarang kita coba satu-satu. Nanti motor siapa yang mau kalau ada motornya kamu coba dulu boleh, ya kan? Kamu lihat histori kerusakan juga boleh, ya? Jelas? Ya jelas injeksi, nggak mungkin karburator. Oke, itu saja ya. Sudah cukup di sini ya. Ini. Nah, ketika kita mau keluar itu ya, ISK jangan main cabut aja ya. Keluar dulu, supaya data kita tidak rusak. Keluar dulu ya. Ada limitnya ada. Oke, sudah ya. Ya, bisa Pak.